Jadi reaksi redoks atau pengertiannya itu adalah reduksi oksidasi. Sebelum ke pengertian redoks, kita bahas dulu pengertian dari oksidasi dan reduksi ya. Pertama, oksidasi itu adalah pengikatan oksigen. Contohnya, karbon mengikat oksigen, maka terbentuk CO2. Jadi kalau reduksi itu adalah kebalikan dari oksidasi. Maka pengertiannya adalah pelepasan oksigen. Contohnya HGO tereduksi menjadi Hg2O ditambah O2. Berarti reaksinya oksigennya dilepaskan, oksigen sebagai produk. Kalau oksidasi, oksigennya diikat, jadi oksigen sebagai pereaksi. Pengertian kedua dari oksidasi itu adalah pelepasan elektron. Biasanya logam-logam ya, logam-logam semisal Mg melepas elektron, Mg unsur golongan 2, jadi bisa melepaskan 2 buah elektron, terbentuklah ion Mg 2 positif. Jadi pelepasan elektron, elektron sebagai produk. Reduksi pengertiannya adalah pengikatan elektron. Biasanya non-logam ya, semisal Cl2 mengikat 2 buah elektron, terbentuklah ion klorida. Ini pengikatan elektron. Selanjutnya pengertian ketiga, oksidasi itu adalah peningkatan biloks. Semisal karbon monoksida menjadi CO2. Oksigen bilang oksidasinya min 2. Jumlah bilang oksidasi unsur di dalam senyawa itu jumlahnya 0. Jadi kalau min 2, pasangannya adalah positif 2, sehingga jumlahnya 0. Sedangkan CO2, oksigen bilang oksidasinya min 2. Oksigennya 2 buah ya, jadi min 2 kali 2 itu minus 4. Jumlah bilang oksidasi unsur dalam senyawa itu sama dengan 0. Jumlahnya harus 0. Maka minus 4 pasangannya adalah positif 4. Ya, maka bilang oksidasi C-nya positif 4 dibagi 1 positif 4. Terlihat bahwa bilang oksidasi karbon positif 2 menjadi positif 4. Ini terjadi peningkatan biloks. Maka CO menjadi CO2 itu termasuk peristiwa oksidasi. Kebalikan dari oksidasi, reduksi adalah penurunan biloks. Ya, contohnya MnO4 negatif menjadi MnO2. Oksigen bila oksidasinya min 2. Min 2 dikali 4 minus 8. Jumlah bilang oksidasinya harus sama dengan muatannya minus 1. Maka minus 8 pasangannya itu adalah positif 7. Sehingga 7 kurang 8 min 1. Ya, maka bilangan oksidasi dari Mn-nya positif 7 dibagi 1. Positif 7. MnO2, oksigen bilang oksidasinya min 2 dikali 2 min 4. Jumlah biloksnya untuk senyawa sama dengan 0. Maka min 4 pasangannya adalah positif 4. Positif 4 dibagi 1 positif 4. Ya, terlihat bilangan oksidasi Mn mengalami penurunan dari positif 7 menjadi positif 4. Maka perubahan MnO4 negatif menjadi MnO2 ini adalah peristiwa reduksi. Ya, dan yang keempat, pengertian oksidasi itu adalah pengurangan hidrogen. Contohnya CH3, CH2, OH. Ini senyawa etanol teroksidasi itu menjadi aldehid. Ya, aldehid berarti CH3, CHO tambah H2. Berarti terjadi pelepasan hidrogen. Hidrogennya sebagai produk. Sedangkan reduksi itu adalah penambahan hidrogen. Ya, jadi kebalikannya, misalkan reaksinya adalah CH3, CHO, penambahan hidrogen tambah H2, terbentuklah etanol. CH3, CH2, OH.
Jadi di dalam reaksi redoks ada beberapa pengertian ya. Yang pertama oksidator atau zat pengoksidasi. Yang dimaksud dengan oksidator adalah zat yang mengoksidasi zat yang lain. Sedangkan oksidatornya itu sendiri itu adalah zat yang mengalami reduksi atau zat yang tereduksi. Jadi dia lawan kata ya. Jadi kalau kita cari oksidator, berarti kita mencari zat yang mengalami reduksi. Sedangkan kalau yang ditanya itu adalah reduktor atau zat pereduksi, ini pengertiannya ya, zat yang mereduksi zat lain. Sedangkan zatnya sendiri atau reduktornya itu bakal mengalami oksidasi. Ya. Kemudian kapan reaksi kimia dinyatakan sebagai reaksi redoks? Itu kalau di dalam satu reaksi kimia itu terdapat reduksi dan oksidasi secara bersamaan. Kita ke contoh soal. MnO2 tambah HCl menghasilkan MnCl2 tambah Cl2 tambah H2O. Untuk menentukan oksidator dan reduktor, reaksi kimianya tidak perlu setara ya, nggak masalah. Jadi kita tentukan bilangan oksidasi masing-masing unsur ya di dalam senyawanya. MnO2, oksigen, bilangan oksidasinya min 2. Min 2 kali 2, min 4. Jumlah biloxnya untuk senyawa sama dengan 0, berarti min 4 pasangannya pos 4. Pos 4 dibagi 1, positif 4. Ini bilangan oksidasi Mn-nya. Pada produk MnCl2, Cl bilangan oksidasinya itu adalah negatif 1. Ya, jika tidak berikatan dengan oksigen. Jadi Cl min 1. Min 1 kali 2, minus 2. Jumlah biloks senyawa sama dengan 0. Maka min 2 pasangannya adalah positif 2. Kita bagikan ke bawah, positif 2 dibagi 1, positif 2. Oke. Ya, jadi kita bandingkan bilangan oksidasi Mn dan Mn. Di sini positif 4 menjadi positif 2. Terlihat bahwa terjadi penurunan bilangan oksidasi. Maka peristiwa MnO2 menjadi MnCl2 itu adalah peristiwa reduksi. Oke, selanjutnya HCl. H bilangan oksidasinya positif 1. Maka Cl bilangan oksidasinya min 1. Oke, sehingga jumlahnya 0. Sedangkan pada produk Cl2 bilangan oksidasi unsur bebas itu sama dengan 0. Oke, terlihat bilangan oksidasi Cl berubah ya, dari minus 1 berubah menjadi 0. Min 1 menjadi 0, terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Maka peristiwanya ini adalah oksidasi. Oke, maka reaksi ini adalah reaksi redoks ya. Karena di dalam satu reaksi ada reduksi dan oksidasi. Sekarang pertanyaan selanjutnya, manakah yang merupakan oksidator? Jadi oksidator itu adalah zat yang mengalami reduksi. Ini peristiwa reduksi. Maka yang mengalami reduksi itu adalah MnO2. Ya, jadi kalau ditanya oksidatornya, maka oksidatornya itu adalah MnO2. Ya, bukan Mn ya, tapi MnO2. Tapi kalau yang ditanya unsur yang mengalami reduksi, ya unsurnya Mn. Sedangkan kalau oksidatornya MnO2. Oke, selanjutnya kalau pertanyaannya adalah reduktor. Reduktor adalah zat yang teroksidasi. Maka kita lihat peristiwa oksidasi. Zat yang mengalami oksidasi adalah HCl. Oke. Kemudian kalau ditanyakan hasil reduksi, ini adalah peristiwa reduksi. Hasilnya berarti produknya di sebelah kanan yang ini. Ya, jadi hasil reduksinya adalah MnCl2. Sedangkan hasil oksidasi ini
Ini peristiwa oksidasi, hasilnya produknya adalah Cl2. Kita ke contoh soal berikutnya. Cr2O7 2- ditambah C2O4 2- tambah H+ terbentuk Cr3+ tambah CO2 tambah H2O. Kita tentukan bilang oksidasi masing-masing unsur ya. Oksigen bilang oksidasinya -2. Dikali 7 itu adalah -14. Jumlah bilang oksidasi ion itu mengikuti muatannya. Jadi jumlahnya harus -2. -14 pasangannya itu adalah +12. Ya, sehingga 12 kurang 14 -2. Maka bilang oksidasi Cr-nya itu adalah +12 dibagi 2, dapat +6. Oke, kemudian Cr pada bagian produk, Cr3 positif, bilangan oksidasi ion mengikuti muatannya. Muatannya +3, maka bilasnya itu adalah +3. Kita bandingkan ya, Cr dari +6 menjadi +3 itu terjadi penurunan bilangan oksidasi. Maka peristiwanya ini adalah peristiwa reduksi. Selanjutnya C2O4 2-. Oksigen bilasnya -2. -2 kali 4 -8. Jumlah bilasnya itu sama dengan -2. Maka -8 pasangannya adalah +6. 6 kurang 8 -2. Maka bilang oksidasi C-nya +6 dibagi 2, dapat +3. Pada CO2, bilang oksidasi O -2 dikali 2 -4. Jumlah bilasnya sama dengan 0 karena ini senyawa ya, jadi +4. +4 dibagi 1 +4. Ya, maka bilang oksidasi C-nya +4. Kita bandingkan +3 menjadi +4. Terjadi kenaikan bilas, maka peristiwanya ini adalah oksidasi. Maka kalau ditanya manakah zat yang merupakan oksidator? Oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Jadi kita lihat peristiwa reduksi, zat yang mengalami reduksi itu adalah Cr2O7 2-. Kalau ditanya reduktor, reduktor adalah zat yang teroksidasi. Kita lihat peristiwa oksidasi. Zat yang mengalami oksidasi adalah C2O4 2-. Kemudian kalau ditanyakan hasil reduksi, ini peristiwa reduksi, hasilnya itu adalah Cr3+. Dan hasil oksidasi, ini peristiwa oksidasi ya, jadi hasilnya, produknya adalah CO2. Contoh soal selanjutnya, Cl2 ditambah NaOH terbentuk NaCl tambah NaClO3 tambah H2O. Oke, maka bilangan oksidasi Cl2, Cl pada Cl2 ini adalah unsur bebas, bilang oksidasinya adalah 0. Ya, kalau Na ini adalah unsur golongan 1A, bilang oksidasinya +1. Ya, ini juga +1, ini +1. Berarti Na-nya tidak mengalami perubahan bilas. Ya, jadi kalau di sini Na +1, maka Cl-nya itu bilang oksidasinya adalah -1. Ya, karena jumlahnya itu adalah 0. Sedangkan pada NaClO3, Na +1, oksigen -2. Ya, +1 dikali 1, ini +1. -2 dikali 3, -6.
Kemudian jumlah bilangan oksidasi unsur di dalam senyawa sama dengan 0 ya. Jadi ini positif 1 dikurang 6 adalah negatif 5. Negatif 5 itu pasangannya positif 5. Sehingga jumlahnya 0. Maka bilangan oksidasi Cl-nya positif 5 dibagi 1. Positif 5. Oke? Ya, bilangan oksidasi O sama H itu tidak mengalami perubahan. Kita bandingkan, cari unsur yang mengalami oksidasi dan reduksi. Ya, jadi Cl-nya dari 0 menjadi minus 1. Ini terjadi penurunan bilangan oksidasi. Peristiwanya itu adalah reduksi. Kemudian, zat yang mengalami oksidasi, peristiwa oksidasi, Cl dari 0 berubah menjadi positif 5. Itu terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Peristiwanya itu adalah oksidasi. Ya, maka ketika ditanya oksidatornya adalah zat yang mengalami reduksi. Reduksi, zat yang mengalami reduksi Cl2. Kalau ditanya reduktor, adalah zat yang mengalami oksidasi. Yang mengalami oksidasi adalah Cl2. Oke. Nah, ketika oksidator dan reduktor ini adalah zat yang sama, maka reaksi redoks ini kita sebut dengan istilah autoredoks. Ya, jadi peristiwanya adalah autoredoks atau disproporsionasi. Ya, kalau ditanya hasil reduksi, ini reduksi hasilnya adalah NaCl. Kalau ditanya hasil oksidasi, ini hasilnya ya, ini oksidasi, hasilnya adalah NaClO3. Sekian untuk topik kali ini, ya jangan lupa di komen, kemudian di follow, dan like-nya jangan lupa ya. Kemudian untuk ada yang mau bertanyakan tentang topik yang lain, ya silakan di kolom komen, nanti kedepannya akan kita bahas. Bye-bye.